Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai nakama, ya adik-adik semua. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang sifat-sifat operasi hitung. Kemarin sifat yang pertama kita sudah pelajari sifat komutatif, maka sekarang saatnya sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Nah, apa itu sifat asosiatif? Nah, ini seperti ini. Misalnya, saya punya penjumlahan lebih dari satu penjumlahan ya. Misalnya, 2 ditambah 3, saya mau tambahkan lagi dengan 5. Nah, ini gimana? Ada yang mengerjakan 2 tambah 5, 2 tambah 3 duluan kan? Misalnya 5, baru ditambahkan dengan 5. Hasilnya 10. Ada juga yang mau 3 tambah 5 duluan misalnya. 3 tambah 5. Berarti hasilnya 2 tambah 8. Oh, hasilnya sama 10. Oke, coba contoh lain deh. Misalnya 11 ditambah 5 dikerjakan duluan, maka biasanya kita pakai kurung ya. Tidak pakai ini, kurung, baru ditambah 2 misalnya. Hasilnya gimana? 11 tambah 5 hasilnya 16 ditambah 2 sama dengan 18. Atau mau dikerjakan 5 tambah 2 duluan. Berarti 11, yang mana dikurung adik? Ya, 5 tambah 2 duluan. 5 tambah 2 berarti 11 ditambah yang di dalam kurung 7. Hasilnya, oh sama 18. Nah, artinya apa adik-adik? Ini kalian bisa bebas menjumlahkan yang mana yang duluan ya. Mau 11 tambah 5 duluan, mau 5 tambah 2 duluan. Nah, ini yang namanya sifat asosiatif ya. Jadi, kalian bebas mau mengerjakan yang mana duluan gitu. Nah, jadi kita bisa punya kesimpulan untuk operasi penjumlahan, dia bisa seperti ini berarti kan? 11 tambah 5 ditambah 2 sama dengan 11 ditambah yang dikurung sekarang 5 tambah 2. Hasilnya sama-sama 18. Nah, jadi sifat asosiatif berlaku untuk penjumlahan ya. Berlaku untuk penjumlahan. Ya, ini untuk maksudnya ya. Nah, gimana kalau operasi pengurangan? Oke, kita cek. Misalnya, saya punya contoh 10 dikurangi 5, kita kerjakan duluan, dikurung, kemudian dikurangi 2, hasilnya berapa? 10 kurangi 5 berapa? 5 dikurangi 2, itu hasilnya 3. Nah, sekarang misalnya yang dikurung di mana? Yang mana? 5 dikurangi 2 ya. Berarti kita tulis gimana? 10 dikurangi, kita kurung 5 dikurangi 2. Hasilnya sama gak kira-kira ya? 10 dikurangi 5 kurangi 2, 3. Berarti 10 kurangi 3, 7. Oh, ternyata ini gak sama hasilnya adik-adik. Ah, ini kebetulan kali ini. Ah, ya oke dah. Kalau kurang yakin kita kasih contoh lagi. Ya, misalnya 15 kita kurung dulu, dikurangi 7, kemudian kita kurangi 3. Nah, sama nggak hasilnya dengan 15 dikurangi, kita kurung 7 kurang 3. Oke, yang di atas 15 kurangi 7 berapa? 8. Kemudian kita kurangi 3, hasilnya berapa? 5. Nah, kalau yang di bawah gimana? 15 dikurangi 7 kurangi 3 berapa? 4. 15 kurangi 4, 11. Oke, fix berarti ya. Berarti untuk operasi pengurangan, dia tidak berlaku sifat asosiatif. Nah, tinggal 2 lagi nih. Operasi apa? Operasi perkalian. Oke, operasi perkalian misalnya 2 kali 3, kita kerjakan dulu. Baru kemudian kita kali 4, itu
sama nggak hasilnya dengan 2 kita kalikan dengan dalam kurung 3 kali 4. Nah, coba kita kerjakan. 2 kali 3, 6 dikali 4, hasilnya 24. Nah, yang di bawah gimana? 2 dikali 3 kali 4, yang di dalam kurung 12. Hasilnya sama nggak? Oh, sama. Oh, ternyata untuk operasi perkalian dia bisa ditukar-tukar, bisa dikerjakan yang mana duluan gitu kan. Bisa kurungnya yang depan dulu atau yang belakang dulu. Oke, berarti sifat asosiatif berlaku untuk operasi perkalian. Kemudian yang terakhir gimana? Coba kita cek ya. Operasi pembagian, misalnya 8 dibagi 4, kita kerjakan duluan, dikurung, dibagi 2. Hasilnya gimana? 8 dibagi 4 kan 2. Berarti 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, sama enggak kira-kira hasilnya kalau kita kurung yang 4 dibagi 2? 8 dibagi 4 dibagi 2. Oke, 8 dibagi 4 bagi 2 berapa hasilnya? 2. Berarti 8 bagi 2 berapa? 4. Oh, ternyata beda nih hasilnya. Nah, jadi kita punya kesimpulan sekarang. Kalau untuk perkalian, dia berlaku ya, memiliki sifat asosiatif. Kalau pembagian, dia tidak memiliki sifat asosiatif. Nah, artinya apa sih adik-adik sifat asosiatif itu? Sifat asosiatif itu apa sih? Nah, kita bisa artikan mau kerjakan yang mana duluan. Nah, gitu aja sih. Artinya kita mau mengurung yang mana duluan gitu, mau mengkelompokkan yang mana kita kerjakan duluan. Nah, kita bisa simpulkan seperti ini. Kayak kemarin ya, kita kasih tabel. Misalnya di sini operasi, di sini sifatnya, sifat asosiatif. Oke, untuk yang pertama, sifat operasi penjumlahan. Gimana? Dia memiliki sifat asosiatif nggak? Masih ingat nggak tadi? Iya, memiliki ya. Artinya apa? Kita bisa kasih seperti ini ya. Simbol ya. A plus B. Kemudian ditambahkan dengan C. Itu sama artinya dengan A ditambah. Nah, B tambah C-nya itu yang kita kurung. Jadi, kalian bisa mengerjakan yang A tambah B dulu. Atau B tambah C gitu. Nah, kalau operasi yang kedua apa tadi? Pengurangan. Masih ingat nggak? Dia memiliki nggak sifat asosiatif? Tidak ya, berarti gimana nih? A dikurangi B dikurangi dengan C, ya A dikurangi B dikurung, itu tidak sama dengan A dikurangi B dikurangi C yang dikurung. Oke. Nah, untuk yang ketiga gimana? Operasi apa? Perkalian. Operasi perkalian punya nggak sifat asosiatif? Punya. Berarti kita bisa tulis seperti ini. A dikali dengan B, baru kemudian dikali C, itu sama juga artinya dengan A dikali, kalian mau mengerjakan B kali C dulu. Ya. Oke. Untuk yang terakhir, operasi pembagian. Jadi dia tidak punya sifat asosiatif. Berarti kita bisa tulis seperti ini. A dibagi B, kemudian kita bagi dengan C, itu ternyata hasilnya tidak sama dengan A dibagi di dalam kurung B bagi C. Ya. Nah, jadi seperti itu kesimpulannya adik-adik. Yang punya sifat asosiatif ternyata penjumlahan dan perkalian. Oh, kok mirip sih sama yang kemarin? Sifat apa?
komutatif. Oh iya, mirip. Maksudnya mirip operasinya. Yang punya sifat itu hanya operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi sifat asosiatif dan sifat komutatif yang kemarin itu hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Oke, segitu dulu adik-adik ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.